Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Malam itu, angin berhembus pelan dari arah timur. Wali Paidi duduk bersila di teras rumah kayunya yang sederhana. Di tangannya ada secangkir kopi hitam dan sebatang rokok yang asapnya perlahan mengepul tipis, seolah ikut menyatu dengan langit malam yang penuh bintang. Pandangannya jauh, menembus gelap, karena hatinya gelisah sejak beberapa hari terakhir. Ia mendengar kabar dari para perantau yang baru kembali dari Sumatera. Mereka bercerita tentang Gunung Dempo, gunung yang menjulang di pedalaman hutan tropis Sumatera, penuh rahasia dan legenda. Konon di puncaknya bersemayam seorang ratu cantik jelita, penguasa gunung yang jarang menampakkan diri. Masyarakat sekitar hanya menyebutnya Ratu Sang Penjaga Hutan. Wali Paidi mendengarkan kabar itu dengan seksama, hatinya tersentuh, seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Malam-malam berikutnya, ia bahkan bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya berkilau dari balik rimba Sumatera, lalu terdengar suara lembut seorang wanita. Datanglah, datanglah kepadaku, wahai lelaki yang menjaga hati. Aku menunggumu di Gunung Dempo. Wali Paidi terbangun dengan keringat dingin, suara itu terlalu nyata untuk dianggap bunga tidur. Sejak saat itu, rasa ingin tahu dan panggilan jiwa membuatnya mantap. Ia harus berangkat ke Sumatera. Perjalanan ke Pulau Sumatera dengan bekal secukupnya, Wali Paidi meninggalkan desanya. Ia menyeberang laut, menapaki tanah Sumatera yang megah, penuh hutan hijau, yang seperti tak ada ujungnya. Dari pelabuhan kecil, ia menumpang kendaraan menuju pedalaman, jalanan berkelok, hutan di kiri kanan seolah hidup. Memandang setiap langkahnya, penduduk setempat menatap heran, ketika mendengar tujuannya. Seorang kakek tua menepuk bahu Wali Paidi, berbisik dengan nada setengah takut. "Nak, Gunung Dempo bukan tempat sembarangan. Banyak yang mencoba naik, tapi tak pernah kembali. Ada yang hilang di telan hutan, ada yang pulang dengan mata kosong, seperti kehilangan jiwanya. Jika kau masuk ke sana, mungkin kau harus berhati-hati. Tapi ingat, di sana ada seorang ratu, yang menguasai gunung tersebut. Ia bukan makhluk sembarangan. Cantik ya, tapi bisa memikat sekaligus membinasakan." Wali Paidi hanya tersenyum, wajahnya tetap tenang. "Saya hanya mengikuti panggilan, Kek. Jika memang ada yang menunggu, biarlah saya datang dengan niat baik. Tak ada tujuan lain." Kakek itu hanya menghela nafas panjang. "Kalau begitu, semoga hutan merestui langkahmu." Hari pertama menapaki kaki hutan, Wali Paidi merasakan sesuatu yang berbeda. Udara lembab, harum tanah basah, suara serangga, dan kicau burung, bercampur menjadi nyanyian alam. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang menekan, seolah-olah hutan menyimpan mata ribuan pasang, mengawasi setiap gerakannya. Ia melangkah perlahan, menyusuri jalur sempit, yang hanya tampak samar. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, akarnya besar melilit tanah, beberapa menjuntai seperti tirai raksasa. Sesekali terdengar suara ranting patah, tapi ketika ditoleh, tak ada siapapun. Malam tiba lebih cepat di dalam hutan. Sinar matahari terhalang rapatnya dedaunan, membuat langit sore seakan berubah menjadi malam dini. Wali Paidi memilih berhenti, menyalakan api kecil, lalu duduk bersila. Dari dalam tas, ia mengeluarkan bekal kopi. Perlahan ia seduh, aroma hangat memenuhi udara dingin. Di saat itulah, ia kembali mendengar suara itu lembut, merayu, seolah datang dari balik pepohonan. "Engkau akhirnya datang. Aku merasakan langkahmu mendekat." Wali Paidi menutup mata, hatinya bergetar, tapi ia tetap tenang. "Siapakah engkau, yang berbicara di antara sunyi hutan ini?" tanyanya lirih. Angin berhembus lebih kencang, api unggun bergoyang hampir padam, lalu tiba-tiba sepi kembali. Tak ada jawaban, hanya hening yang memanjang.
Keesokan paginya, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin kuat pula rasa aneh yang menekan dadanya. Seperti ada aura yang mengikat, memanggil, sekaligus menguji. Di sebuah tepi sungai yang airnya jernih, ia berhenti untuk mencuci muka. Saat itu bayangan samar terlihat di permukaan air. Bayangan seorang wanita, berambut panjang, wajahnya tak jelas, tapi orangnya indah dan menakjubkan. Begitu ia menoleh ke belakang, bayangan itu lenyap. Wali Paidi tersenyum tipis. Baiklah, kalau itu tanda darimu, aku akan tetap berjalan. Langkahnya semakin mantap, hutan yang bagi orang lain menakutkan, baginya hanyalah jalan menuju takdir yang sedang menunggu. Pagi itu, kabut masih menebal di dalam hutan. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, seakan menyembunyikan langit dari pandangan mata. Embun menetes perlahan, dari ujung daun jatuh ke tanah lembab, menimbulkan suara kecil, yang nyaris tak terdengar. Wali Paidi berdiri tegak, matanya menatap ke arah jalur sempit, yang menanjak. Ia tahu semakin tinggi ia mendaki, semakin dekat ia pada panggilan, yang selama ini ia dengar. Langkah kakinya mantap, setiap gerakan, terasa penuh makna, seolah-olah hutan itu, sendiri sedang membuka jalan. Namun di balik semua keindahan, ada rasa tegang yang menyusup perlahan. Hutan Gunung Dempo, bukanlah hutan biasa. Ia hidup, bernapas, bahkan berperasaan. Di pertengahan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik. Dari balik semak, seekor ular besar melatap perlahan, tubuhnya berkilau terkena cahaya matahari, yang menembus dedaunan. Ular itu menatap Wali Paidi, dengan mata merah menyala, lidahnya menjulur cepat, seolah siap menyerang kapan saja. Wali Paidi berhenti, lalu tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk merusak. Aku hanya ingin berjalan. Ular itu mendesis keras, tubuhnya melingkar siap menerkam. Namun alih-alih hendak menghindar, Wali Paidi hanya meraih sejumput tanah, lalu menaburkannya ke arah ular itu, sambil berbisik doa. Ajaib, ular itu mereda, tubuhnya perlahan mundur, kemudian kembali ke semak, tanpa menimbulkan bahaya. Hutan kembali hening, namun justru keheningan itu, yang membuat hati Wali Paidi semakin bergetar. Ia tahu, setiap langkah adalah ujian. Saat matahari condong ke barat, Wali Paidi menemukan sebuah dataran kecil. Dari tempat itu, ia bisa melihat puncak Gunung Dempo, samar-samar tertutup kabut putih. Hatinya bergetar, karena jarak antara dirinya dan tujuan semakin dekat. Ketika ia hendak beristirahat, tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok samar. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan jubah putih yang berkilau, seperti cahaya rembulan. Wajahnya belum jelas, tapi orangnya begitu memikat. Engkau akhirnya sampai di sini, ucap sosok itu dengan suara yang lembut, hampir seperti suara nyanyian. Wali Paidi berdiri tegak. Apakah engkau, yang selalu memanggilku dalam mimpi? Apakah engkau, ratu yang menjaga Gunung Dempo? Sosok itu tersenyum samar, lalu melangkah mendekat. Namun sebelum benar-benar terlihat jelas, kabut menutup kembali, menelan tubuhnya. Hanya suaranya yang tertinggal, bergema di antara pepohonan. Teruslah berjalan, puncak sudah menunggu. Jangan pernah ragu, karena di sana kita akan bertemu. Malam ketiga, Wali Paidi beristirahat di tepi tebing. Dari sana, ia bisa melihat langit terbuka, bintang-bintang bertaburan, dan bulan purnama menggantung indah. Di tengah keheningan malam, tiba-tiba cahaya aneh turun dari langit, jatuh ke arah puncak gunung. Cahaya itu berkilauan, seolah memberi tanda jalan, bagi siapapun yang berani mengikuti. Hati Wali Paidi semakin mantap, ia yakin, cahaya itu adalah panggilan dari Ratu Gunung Dempo. Namun ia juga sadar, semakin dekat ia ke puncak, semakin besar pula tantangan, yang akan menghadang. Ia menutup mata, lalu berdoa lirih. Ya Allah, jika memang ini jalan yang kau ridhoi, bimbinglah aku.
Jangan biarkan aku tersesat oleh pesona dunia yang menipu. Esok harinya, saat matahari terbit, Wali Paidi melanjutkan perjalanan. Hutan mulai menanjak, jalurnya semakin sempit, akar-akar pohon melintang, seperti jebakan. Udara semakin dingin, kabut semakin tebal, dan suara burung hutan berubah menjadi lebih aneh, seolah memberi peringatan. Di tengah perjalanan, ia menemukan bunga berwarna biru terang, tumbuh di batu besar. Aroma bunga itu harum luar biasa, tidak seperti bunga hutan pada umumnya. Saat Wali Paidi mendekat, angin bertiup kencang, dan terdengar suara lembut, suara yang sama sejak awal. Bunga itu tanda dariku, bahwa, dan engkau akan mengenalku di puncak nanti. Wali Paidi meraih bunga itu, dengan hati-hati. Begitu ia genggam, bunga tersebut berpendar, seakan menyimpan cahaya di dalamnya. Hati Wali Paidi kembali bergetar, tapi langkahnya tetap mantap. Kabut di Gunung Dempo semakin menebal. Setiap langkah Wali Paidi seolah memasuki dunia lain, sunyi, misterius, namun dipenuhi energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pohon-pohon raksasa yang mengelilinginya seperti prajurit kuno yang berjaga diam, tapi penuh kewaspadaan. Ketika matahari mulai tenggelam, cahaya jingga menembus dedaunan, membentuk jalur cahaya di antara kabut. Wali Paidi berdiri di tepi sebuah dataran luas. Di hadapannya, sebuah batu besar menjulang, seperti altar. Dari arah itu, suara yang selama ini memanggilnya terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan lebih nyata. Engkau telah sampai. Aku menunggumu di sini. Kabut perlahan terbelah, dari celahnya muncullah sosok wanita cantik jelita, rambut hitam panjangnya terurai, mengalir seperti sungai malam. Matanya bercahaya lembut, seolah memantulkan bintang-bintang, kulitnya halus, bercahaya alami, dan senyum tipisnya, membuat udara di sekitar terasa hangat, sekaligus bergetar. Ia mengenakan busana hijau keemasan, dihiasi sulaman daun, dan bunga hutan yang berkilauan. Setiap langkahnya menimbulkan cahaya samar, seperti bumi memberi hormat pada kehadirannya. Wali Paidi tertegun sesaat, namun cepat menguasai diri. Ia tahu kecantikan ini bukanlah kecantikan biasa, ada kekuatan di baliknya. Kekuatan yang bisa menjerat siapapun yang tak kuat menjaga hati. Engkaukah Ratu Gunung Dempo? Tanya Wali Paidi tenang. Wanita itu tersenyum. Benar, akulah yang menjaga hutan ini, akulah yang menunggu kedatanganmu. Engkau berbeda dari lelaki yang lain. Banyak lelaki datang ke sini, tapi mereka semua binasa karena nafsu dan keserakahannya. Hanya engkau yang sampai sejauh ini, dengan hati yang tetap murni. Ratu Gunung Dempo melangkah mendekat. Jarak mereka kini tinggal beberapa langkah. Aroma harum bunga biru, yang tadi dibawa Wali Paidi, menyatu dengan wangi tubuh sang ratu, menciptakan suasana yang hampir memabukkan. Aku sudah lama mengawasimu, Wali Paidi, ucapnya pelan. Ketenanganmu, kesederhanaanmu, dan hatimu yang bersih, itulah yang membuatku terpanggil. Aku ingin engkau berada di sisiku. Bersamaku, engkau bisa memiliki kekuasaan, harta, bahkan keabadian. Wali Paidi menunduk sejenak, lalu menatap Ratu dengan tenang. Aku berterima kasih atas tawaranmu, wahai Ratu. Tapi aku datang bukan untuk mencari kekuasaan, bukan pula untuk mengikat diriku pada keabadian dunia. Aku hanya mengikuti panggilan. Jika memang kau ingin ditemui, maka aku datang dengan niat baik, bukan untuk menuntut atau menerima balasan. Mata sang ratu berkilat, campuran antara heran dan kagum. Apakah engkau menolak pesonaku? Tanya sang ratu. Aku tak menolak, juga tak menerima. Aku menghargai keindahanmu, tapi hatiku hanya ingin tetap pada jalan yang telah kutempuh. Kesederhanaan, doa, dan pengabdian, jawab Wali Paidi lembut. Sang ratu yang tersinggung dengan ucapan itu, membuat suasana berubah. Angin berhembus kencang, dedaunan bergetar keras, kabut semakin pekat.
Tatapan lembut sang ratu, perlahan berganti menjadi tajam. Engkau lelaki yang aneh, Wali Paidi. Semua orang yang melihatku, akan tergila-gila, dan rela menyerahkan segalanya. Tapi engkau justru menolak. Apakah engkau menganggap aku tidak pantas? Suara sang ratu kini meninggi, penuh amarah yang ditahan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Burung-burung yang sejak tadi bertengger di pepohonan mendadak terbang panik. Wali Paidi tetap tenang. Bukan begitu maksudku, Ratu. Engkau pantas, bahkan sangat pantas. Tapi apa arti pesona jika ia membuat hati lupa pada tujuan hidup yang sejati? Aku tidak datang untuk mengikat diri pada janji dunia. Aku hanya ingin menjaga diriku tetap lurus. Ratu Gunung Dempo terdiam sejenak. Mata indahnya kini berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Ada luka di sana, luka karena merasa ditolak. Dengan langkah mantap, Ratu Gunung Dempo mendekat, kini hanya sejengkal dari wajah Wali Paidi. Tatapan matanya begitu dalam, seakan bisa menembus jiwa. Wali Paidi, dengarkan aku baik-baik. Aku bukan hanya ratu hutan. Aku adalah penunggu, yang telah ribuan tahun menjaga tempat ini. Aku sendirian, di antara gunung dan kabut. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku, agar kesendirianku berakhir, dan kaulah yang kupilih. Jangan tolak aku, atau kau akan menyesal. Suara sang ratu bergetar, setengah ancaman, setengah permohonan. Di balik wibawanya, ia terlihat rapuh, seperti seorang wanita biasa, yang merindukan kasih. Wali Paidi menarik napas panjang. Ratu, aku mengerti rasa sepi yang kau alami, tapi jalan kita berbeda. Aku tidak bisa mendampingimu dengan cara seperti itu. Aku hanya bisa mendoakanmu, agar engkau menemukan ketenangan, tanpa harus mengikatku. Ucapan itu, bagai petir di tengah langit biru. Wajah sang ratu yang semula lembut, kini berubah muram. Hutan tiba-tiba bergetar, suara auman hewan gaib, terdengar dari segala arah, dan kabut semakin tebal, membuat suasana mencekam. Kalau begitu, engkau telah merendahkanku, ucap sang ratu dengan nada getir. Aku memberimu kesempatan, menjadi penguasa bersamaku, tapi engkau menolaknya. Jika engkau tidak bisa menjadi milikku, maka engkau akan merasakan amarahku. Suara sang ratu menggema, memantul ke segala penjuru hutan. Wali Paidi tetap berdiri tegak. Jika itu yang kau pilih, aku siap menerima. Aku tidak pernah takut pada amarah, selama aku tetap berada di jalan yang benar. Langit di atas Gunung Dempo mendadak kelam. Kabut tebal berubah menjadi hitam, seakan menyerap cahaya matahari. Angin meraung seperti ribuan serigala, menerpa pepohonan, hingga ranting patah berjatuhan. Hutan yang sebelumnya tenang, kini bergemuruh, seolah ikut merasakan amarah, yang membara dari sang ratu. Wali Paidi berdiri tegak, di tengah dataran. Tubuhnya diselimuti hawa dingin, yang menusuk tulang. Di hadapannya, Ratu Gunung Dempo menatap tajam. Matanya berkilat bagai api, yang tersembunyi di balik kabut. Paras jelitanya yang tadi menenangkan, kini berubah menjadi wajah penuh murka, cantik tapi menggetarkan. Engkau telah merendahkanku, Wali Paidi, seru sang ratu, dengan suara menggema. Tidak ada yang berani menolak tawaranku, tidak ada yang mampu menahan pesonaku. Tapi engkau berani menantangku, dengan hati yang keras. Tanah bergetar hebat dari sela-sela batu, asap putih keluar, melilit-lilit seperti naga. Suara gaib terdengar dari segala penjuru, jeritan, tawa, dan auman, bercampur menjadi satu ujian spiritual. Wali Paidi menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Ratu, aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi pilihanku jelas. Aku tidak bisa menjadi bagian dari kekuasaanmu. Aku hanya ingin menjaga langkahku, agar tetap lurus. Diam, teriak sang ratu. Dengan ayunan tangannya, kabut menebal, membentuk pusaran yang mengepung Wali Paidi. Suara gaib semakin keras, menekan telinga,
membuat dada sesak. Namun, Wali Paidi tetap tenang. Ia duduk bersila, dan mulutnya berkomat-kamit, membaca bacaan zikir. Dari tubuhnya, memancar cahaya lembut, bukan cahaya menyilaukan, melainkan cahaya hangat yang menenangkan. Pusaran kabut itu sempat mengguncang, tapi perlahan terhenti, seakan ada dinding tak terlihat, yang melindungi tubuh Wali Paidi. Ratu Gunung Dempo terkejut. Apa yang kau lakukan? Mengapa kekuatanku tidak mampu menembusmu? Wali Paidi membuka mata, menatapnya dengan penuh kasih. Aku hanya berlindung pada Yang Maha Kuasa. Bukan aku yang menolakmu, Ratu, tapi hatiku sudah terikat pada jalan yang berbeda. Amarah sang ratu semakin membara. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba dari dalam hutan, keluar makhluk-makhluk gaib. Ada harimau besar bermata merah, ular raksasa, hingga bayangan hitam, yang melayang di udara. Semua itu berlari mengarah pada Wali Paidi. Namun sekali lagi, Wali Paidi tidak bergeming. Ia hanya menutup mata, melantunkan zikir dengan penuh ketulusan. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, memancar ke segala arah. Makhluk-makhluk gaib itu mendadak berhenti. Tubuh mereka bergetar hebat, lalu satu persatu lenyap dalam kepulan asap. Ratu Gunung Dempo menggertakkan giginya. Matanya kini basah, bukan hanya oleh amarah, tapi juga oleh luka batin, yang tak bisa ia sembunyikan. Mengapa engkau terus menolakku? Tidakkah kau tahu, aku mencintaimu? Aku menawarkan segalanya, tapi kau menolak, seolah aku tak berharga. Wali Paidi berdiri, menatap Ratu dengan tatapan yang tulus. Bukan itu maksudku, Ratu. Engkau berharga, sangat berharga. Tapi cinta yang kau tawarkan, bukanlah cinta yang bisa kuikat. Aku adalah manusia biasa, yang hanya ingin berjalan di jalan sederhana. Jika aku menerima tawaranmu, maka aku akan mengkhianati hatiku sendiri. Hening mendadak menyelimuti dataran. Angin berhenti, kabut menggantung kaku, hutan diam membeku. Ratu Gunung Dempo menunduk, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh, bukan sebagai penguasa gunung, melainkan sebagai seorang wanita yang kesepian. Aku sudah ribuan tahun sendiri, bisiknya pelan. Aku menjaga hutan ini, aku melindungi gunung. Tapi di balik itu semua, aku hanya kesepian. Ketika aku melihatmu, aku merasa harapanku kembali. Aku ingin sekali bersandar padamu, tapi engkau menolakku. Engkau lebih memilih kesunyianmu sendiri. Air mata sang ratu jatuh menetes, namun air mata itu bukan air biasa. Setiap tetesnya yang menyentuh tanah, berubah menjadi bunga biru bercahaya. Seluruh dataran kini, dipenuhi bunga yang indah, tapi juga menyimpan duka. Wali Paidi melangkah mendekat. Ratu, aku mengerti kesepianmu. Tapi percayalah, cinta sejati, bukanlah ikatan yang memaksa. Ia adalah doa yang tulus, yang mampu menenangkan hati. Meski aku tidak bersamamu, dan tidak bisa menjadi pendampingmu, tapi aku bisa mendoakanmu, agar kesepianmu berubah menjadi ketenangan. Namun, kata-kata itu, justru membuat luka di hati sang ratu, semakin dalam. Ia menatap Wali Paidi, dengan mata yang kini penuh campuran cinta, dan benci. Kalau begitu, biarlah gunung ini menjadi saksi. Jika engkau tidak bisa menjadi milikku, maka aku akan menjadikanmu, menjadi bagian dari hutan ini, selamanya. Suara sang ratu menggema, dan seketika gunung berguncang hebat. Batu-batu besar runtuh dari tebing, pohon-pohon tumbang, tanah terbelah. Dari dalam retakan tanah, keluar api berwarna biru menyala-nyala, seolah-olah membakar langit mendung. Wali Paidi berdiri di tengah guncangan itu. Tubuhnya tetap tegak, meski bumi bergetar hebat. Ratu, hentikan ini. Jangan biarkan amarahmu menghancurkan apa yang kau jaga selama ini. Engkau ratu pelindung hutan, bukan pemusnahnya. Ratu Gunung Dempo, yang sudah tenggelam dalam amarah, tubuhnya memancarkan cahaya hijau keemasan, yang begitu kuat,
membuat langit seakan pecah, tersentak dengan ucapan Wali Paidi. Ucapan itu menyentuh relung kalbunya yang paling dalam. Hanya karena cinta yang membutakan, sang ratu hampir menjerumuskan dirinya, dengan hendak memusnahkan hutan, yang selama ini ia jaga. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Sebelumnya riuh guncangan gunung, dan desa amarah yang menggema, kini berangsur-angsur mereda. Dan suasana Gunung Dempo, perlahan mereda. Kabut tipis turun, menutupi pohon-pohon raksasa, seolah alam ingin menghapus luka, dan jejak kekacauan yang baru saja terjadi. Wali Paidi berdiri tegak, di tengah lapangan kecil, napasnya masih berat. Ia baru saja melalui ujian, yang tak hanya menguras tenaga, tetapi juga menguji keteguhan hati. Di hadapannya, Ratu Gunung Dempo terdiam. Wajah cantiknya masih menyala, bukan karena amarah lagi, melainkan karena gejolak batin, yang sulit ia kendalikan. Tatapannya tajam, namun ada keraguan, yang mulai tumbuh di dalamnya. Wanita yang selama ratusan tahun, dikenal sebagai penguasa gaib Gunung Dempo, kini berdiri dengan hati yang goyah. "Kenapa engkau menolak aku, Wali Paidi?" Suaranya lirih, berbeda dengan sebelumnya, yang penuh murka. "Aku sudah memberikan segalanya, kekuasaan, kedikdayaan, cinta yang tak terbatas. Apalagi yang kau cari di dunia fana, selain itu?" Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia menatap wajah jelita itu, lalu menunduk hormat. "Ratu, yang kucari bukanlah kuasa. Hidup bukan untuk menguasai, atau diperbudak oleh nafsu dunia. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa, yang membawa manfaat. Aku tidak menolak engkau sebagai wanita. Aku hanya menolak jalan, yang tidak sesuai dengan takdirku." Ratu Gunung Dempo terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Selama ini ia selalu percaya bahwa manusia hanyalah makhluk lemah yang mudah tergoda. Namun, Wali Paidi berbeda. Ia teguh, ia kuat, ia tahu batasnya. Kabut semakin menebal. Suara burung-burung terdengar sayup dari kejauhan. Suasana seperti mendukung percakapan keduanya, seakan alam ikut menunggu keputusan sang ratu. Ratu menundukkan wajahnya lalu perlahan berkata, "Apakah engkau tahu, selama ini aku kesepian. Aku hanya ingin seseorang, yang benar-benar tulus, yang tidak mendekatiku karena rupa, atau kekuasaanku. Aku pikir, engkau mungkin bisa menjadi orang itu." Hening kembali merayapi udara. Wali Paidi tersenyum tipis. "Kesepian adalah fitrah semua makhluk, Ratu, tetapi jangan kau isi dengan keterikatan yang memaksa. Cinta sejati tak pernah memaksa, ia membiarkan hati tetap merdeka." Mata sang ratu mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, seorang manusia biasa, mampu membuatnya merasa kecil. Bukan karena hina, melainkan karena ia merasa menemukan kebenaran, yang selama ini tak pernah ia dengar. Hutan yang tadi bergetar, kini benar-benar hening. Angin hanya berbisik pelan. Dedaunan bergoyang, seakan menyalami kedamaian. Ratu Gunung Dempo akhirnya menatap Wali Paidi, dengan senyum yang samar. "Engkau sungguh berbeda, Wali Paidi," ujarnya lembut. "Aku ingin marah, ingin memaksa. Namun hatiku tak tega. Engkau benar, cinta tidak boleh dipaksakan, maka biarlah engkau tetap dengan jalanmu. Tetapi ingatlah, Gunung Dempo akan selalu terbuka untukmu. Bila suatu hari engkau kembali, aku akan ada di sini, untuk menunggumu. Meski mungkin bukan sebagai pemilik hatimu, melainkan sebagai penjaga alam, yang selalu mengingat keteguhanmu." Wali Paidi menunduk penuh hormat. "Terima kasih, Ratu, engkau lebih mulia dari apa yang diceritakan orang-orang. Semoga engkau bahagia dengan caramu sendiri. Alam ini indah, bila dijaga dengan kasih, bukan dengan amarah." Ratu Gunung Dempo tersenyum lebih tulus. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dari dalam tanah, bermunculan bunga-bunga hutan yang indah. Warna-warni kelopaknya menyebar ke segala arah, menutupi bekas pertempuran.
Aroma wangi menyeruak, membuat suasana semakin damai. "Pergilah, Wali Paidi," kata sang ratu. "Jalanmu masih panjang, banyak yang membutuhkanmu di luar sana. Jangan khawatir, aku akan menjaga Gunung Dempo dengan kedamaian, bukan dengan murka lagi." Wali Paidi melangkah pelan, meninggalkan lapangan kecil itu. Setiap langkahnya seperti terasa berat, bukan karena penyesalan, melainkan karena ia tahu ada ikatan batin yang tetap tersisa. Ratu Gunung Dempo memang tidak menjadi pendampingnya, tetapi pertemuan ini meninggalkan jejak mendalam di hatinya. Sampai di punggung gunung, ia menoleh ke belakang. Dari kejauhan, samar terlihat sosok sang ratu, berdiri di antara bunga-bunga dengan cahaya lembut yang menyelubunginya. Senyum itu tetap ada, sebuah senyum yang bukan lagi penuh ambisi, melainkan keikhlasan. Langit di atas Gunung Dempo terbuka. Awan hitam yang tadi bergulung, kini sirna, digantikan cahaya mentari pagi, yang menembus sela-sela pepohonan. Alam kembali normal, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Wali Paidi tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Inilah arti ketulusan. Menolak bukan berarti membenci, berpisah bukan berarti menghilangkan rasa. Kadang cinta sejati, justru lahir ketika hati belajar melepaskan." Dengan langkah mantap, ia menuruni gunung. Suara-suara hutan kembali bersahabat, kicau burung terdengar riang, dan angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanannya. Hari itu, Gunung Dempo menyaksikan pertemuan dua hati, yang berbeda jalan, namun tetap saling menghormati. Dan di bawah langit gunung yang biru, kedamaian kembali bersemayam. Kekuatan sejati bukanlah pada pesona, atau kesaktian yang memikat, melainkan pada keteguhan hati, untuk menjaga diri dari godaan. Dan cinta yang paling murni, adalah cinta yang berani membiarkan orang yang kita sayangi, tetap bebas pada jalannya sendiri.